agregat demand. Oke, agregat demand. Agregat demand ini adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah output, antara P dengan Y. Ini sesuai dengan kurva permintaan, gitu ya. Waktu membahas mikro, kurva permintaan kan kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah yang diminta, gitu ya. Kalau ini agregat keseluruhan, berarti tingkat harga dengan jumlah output keseluruhan, gitu ya, PDB. Oke, jadi oke, untuk membangun hubungan kurva ini, agregat demand ini, kita menggunakan persamaan quantity theory of money. Persamaan permintaan uang. Oke, kita mempunyai persamaan transaksi untuk merefresh apa yang telah kita pelajari, gitu ya. Bahwa M dikalikan dengan V, ini sama dengan P, dikalikan dengan T, T sulit diidentifikasi, sehingga T-nya ini kita ganti dengan Y, maka MV sama dengan P dikalikan dengan Y, di mana M ini adalah money supply, V ini adalah velocity of money, P ini adalah tingkat harga atau price, gitu ya, PDB deflator. Y ini adalah output atau PDB, PDB real, gitu ya, PDB atau output, gitu ya. Lebih tepatnya sebenarnya adalah PDB real, gitu ya. Nah, kita mempunyai hubungan ini, MV sama dengan PY. Nah, saat M dan V kita anggap tetap, oke, MV-nya tetap, maka ada hubungan antara P dan Y. Hubungannya apa? Hubungannya adalah saat P kecil, ini Y-nya akan besar. Agar tetap ya, karena P dikalikan Y tadi. P-nya kecil, Y-nya besar. Oke. Dan saat P-nya ini besar, maka Y akan kecil. Dengan hubungan MV sama dengan PY ini. Kita akan memperoleh hubungan antara P dan Y. Kalau kita gambar kurva menjadi seperti ini. Kita ada kurva P dan Y. Ini adalah kurva agregat demand. Lihat, saat P-nya rendah, saat P-nya tinggi, Y-nya rendah. Saat P-nya rendah, Y-nya tinggi, gitu ya. Karena rumus kita tadi, MV sama dengan P dikalikan dengan Y. Oke. Atau kita bisa menggunakan analisis yang lain nih. Kita bisa menggunakan analisis yang lain. Oke. Analisis yang lainnya seperti apa? Analisis yang lainnya adalah seperti ini. Oke. Saat P naik, jadi P naik, harga naik. Ini konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah M per P atau money dalam arti yang real, gitu ya. Ini akan rendah. Jika M per P itu rendah, berarti kemampuan kita untuk melakukan konsumsi itu juga akan rendah. Oke, kemampuan untuk konsumsi rendah. Maka Y ini juga akan rendah, gitu ya. Jadi ada hubungan yang sama, hubungannya terbalik penjelasannya. Saat P-nya ini naik, maka Y-nya akan menjadi semakin rendah, gitu ya. Jadi garisnya adalah garis AD ini, gitu ya. Oke, ini. Increase in price level, real money-nya akan turun. Oke, jadi demand for goods and services akan rendah. Gitu ya. Jadi permintaan, termasuk konsumsi, gitu ya. Oke. Permintaannya akan rendah. Jadi kurva AD-nya gambarnya seperti ini. Oke, nah saat money supply itu meningkat, itu bisa menggeser kurva AD. Jadi kalau M berubah, maka kurva AD ini akan bergeser. Ini sebenarnya sama dengan konsep
persamaan quantity theory of money kita tadi gitu ya, bahwa M dikalikan dengan V, ini sama dengan P dikalikan dengan Y. Saat M-nya naik, maka P dikalikan Y itu naik, yang direpresentasikan dengan kurva AD yang bergeser ke kanan. Jadi saat M-nya naik, maka kurva AD akan bergeser dari AD1 ke AD2, akan lebih tinggi, gitu ya, akan lebih tinggi.